Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Ya, saya senang sebagian besar saya sudah kenal yang hadir di sini. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Dan ini adalah gedung kampus Umar Usman ya, punya Dompet Duafa. Saya dulu pernah berkarir di Dompet Duafa 12 tahun ya. Ya tidak kata. Dulu saya diajak Pak Eri dan kita punya kesepakatan. Begitu Dompet Duafa diakui dunia, maka kita harus keluar. Bayangin, bangun bagus-bagus, begitu bagus suruh keluar. Nah, tahun 2004 Dompet Duafa diakui oleh PBB sebagai lembaga nirlaba terbaik, salah satu lembaga nirlaba terbaik di dunia, ya. Dan 2006 Pak Eri Sudewo keluar. Nah, kata dia, kamu jangan keluar dulu, paling enggak 2 tahun. Ya, maka tahun 2006 saya keluar. Ya, dan sekarang diteruskan oleh tenaga yang muda-muda dan insya Allah Dompet Duafa terus tumbuh berkembang. Ya, dan saya di sini juga membantu. Terus apa yang bisa saya bantu untuk Dompet Duafa ya? Nah, salah satu yang kemudian saya punya selama ini nekuni di dunia training adalah Matrion. Katanya kalau kita memberi adalah memberi yang terbaik. Ini materi yang sangat saya cintai, materi yang saya sangat sukai, sehingga kalau saya roadshow ke luar negeri, saya roadshow di Australia, di Jepang, di Amerika, kemudian di Dubai, waktu itu Dubai, Kuwait, Oman, ya, kemudian di Mesir, kemudian di Korea, saya selalu menyampaikan materi ini. Ngobrol-ngobrol sama istri, kalau mau ngasih yang terbaik, nah punya materi ini, maka kemudian ya sudah kalau gitu kita gimana supaya enak ya, ya sudahlah. Bukunya kebetulan mau dicetak ulang karena pesanan banyak, ya sudah semua royalti dari buku ini disumbangkan ke Dompet Duafa, termasuk materi ini diajarkan hari ini supaya apa? Pulang dari sini teman-teman nanti bisa mengajarkan juga tanpa perlu izin lagi, ya. Ya. Nggak usah khawatir, slide-nya nanti dikasih lengkap, kecuali yang ada foto saya itu contoh saya, nanti diganti dengan foto Anda, ya. Pasti ya, jangan contohnya contoh saya, bosen nanti ya fotonya dah. Makanya dan sekarang saya kurangi yang cerita-cerita pribadi saya supaya Anda nanti menyampaikannya lebih enjoy, lebih asik ya. Dan begitu Anda disampaikan, saya tidak berharap apa-apa selain kemudian pahalanya mengalir ya. Dan kalau kemudian Anda ini dipakai untuk bisnis, silahkan. Tapi saya berharap sebagian penghasilannya disumbangkan ke Dompet Duafa ya. Iya kan? Misalnya, ngisi Matrion ini di sebuah perusahaan dibayar 25 juta misalnya. Ya, di sini ada trainer mahal tuh, ada Pak Adriano kan salah satunya. Misalnya dibayar 25 juta, ya berarti 20%-nya lah, sekitar 5 juta disumbangkan ke Dompet Duafa gitu ya. Tapi ini bukan komitmen tertulis, ya apa namanya? Kesadaran aja lah ya. Oke, baik, karena sudah banyak yang saya kenal wajahnya, familiar gitu ya, sampai juga ada yang terlalu sering ketemu gitu, jadi saya nggak perlu menekankan diri, hanya kemudian supaya mengingat ya, Jamil Azaini, dan saya ingin sampaikan, karena masih banyak yang keliru, saya itu sebenarnya per Ramadan kemarin sudah memutuskan, bahwa saya mau dikenal bukan sebagai seorang trainer, saya ingin dikenal sebagai seorang pebisnis. Saya sekarang masih baru punya 5 perusahaan dan insya Allah targetnya tahun ini punya nambah 1 perusahaan, tapi 1 perusahaan yang bisnisnya eksponensial ya, bukan yang biasa-biasa saja. Jadi saya pebisnis yang hobinya mengembangkan SDM. Ya, Jamil Azaini. Panggil saja Jamil. Oke, ya sudah punya cucu 2 ya. Kelihatannya belum pantas punya cucu ya. Langsung batu ya. Saya sudah 2 dan apa namanya, saya dulu memang menikah muda, usia 22 tahun saya menikah ya. Jadi ketemu dengan istri mumpung dia mau ya, sebelum dia sadar siapa dinikahi ya. Nah, insya Allah saya akan terus mengembangkan bisnis, maka kemudian saya sekarang sudah mengurangi jadwal ngisi training. Salah satunya saya ngurangi on ini, jadi silahkan Anda yang ngisi gitu. Kalau di perusahaan, saya punya perusahaan di Kubik, ada akademi trainer, saya sudah bilang, kalau bisa saya nggak tampil, tolong saya nggak tampil. Kenapa? Saya mau benerin bisnisnya, bukan mau tampilnya. Ya, kenapa?
Karena setelah saya renung-renungkan, saya hitung-hitungkan, sampai meninggal nanti ya untuk mengembangkan umat di Indonesia ini perlu dana banyak banget. Dan dana banyak banget itu agak berat kalau ditempuh dengan terkenal, karena terkenal tidak mendatangkan uang ternyata. Ya. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya banyak bisnis, bisnisnya berkembang. Ya, supaya tumbuhnya lebih cepat. Ya, saya dulu pernah punya 11 perusahaan cepat, begitu agak trauma. Ini sekarang sudah bangun berapa lama gitu, baru 5. Padahal ingin terus saya tambah. Tolong doakan saya. Ya, doa orang teraniaya makbul. Ya, jadi tolong doakan. Baik, kita mulai. Dan mohon maaf karena ini materi ini kadang-kadang sudah saya sampaikan. Boleh jadi nanti ada yang pengulangan, tapi ada hal baru yang saya tambahkan. Jadi nikmati saja kalau kemudian ada yang sudah pernah mendengar dan anggap saja ini sebagai pengayaan ya. Sepakat? Setuju? Iya. Oke. Bagi Anda yang seusia dengan saya masih ingat ini pelajaran SMA kelas 2, bahasa Indonesia. Ada peribahasa Heraklitus mengatakan tidak ada yang melainkan dunia berubah begitu cepat. Cepatnya luar biasa. Yang dulu menjadi pemimpin pasar tiba-tiba hilang ya. Maka dikenal zaman old, zaman now. Dulu handphone terkenal adalah Nokia. Menguasai pasar Indonesia 72%. Begitu hebatnya Nokia, sampai MH Eno Najib nyari istri, Nokia Kolopaking. Ya. Ini yang besar ya, saya punya dulu, buat ngelempar anjing mati. Ya. Ini yang no. Ya. Ngerekam bisa, video bisa, ya kan? Motret bisa. Bahkan mungkin googling juga bisa. Bahkan di antara Anda yang datang ke sini mungkin belum kenal sama saya, akhirnya Anda googling Jamil aja ini ku sopo sih? Oh, orang ganteng. Yeah. Hobinya pakai batik ya. Sekarang terjadi begitu. Cara belanja berbeda? Berubah. Anak saya hari Minggu Pak, beli makanan apa Pak? Ya Allah nah, hari Minggu nak drivernya nggak masuk nak, Bogor macet. Bapak trainer bukan driver. Ya. Siapa yang minta diantar Bapak? Terus pesen pakai handphone, Pak gaul dikit, nak Pak gaul dikit. Ya. Tahun lalu anak saya Asa tinggal di Mekah 3 bulan. Nah, kamu tinggal di Mekah sama istri kamu sama anak kamu di Mekah 3 bulan ngapain? Nah? Bisnis kamu gimana, nak? Ya elah Bapak zaman gini masih nanya bisnis dikendalikan lewat handphone bisa Pak. Terus ngapain kamu ke Mekah 3 bulan? Hah? Pak, aku ingin membiasakan baca Al-Quran. Kalau di Indonesia susah, aku ingin terbiasa sehari baca 10 juz. Dan itu baru bisa aku lakukan kalau aku di Masjidil Haram. Terus bisnis kamu gimana? Dikendalikan lewat handphone, Pak. Gaul dikit, napa? Gaul dikit. Dan akhirnya ditinggal di sana sama istrinya, sama anaknya. Untuk membiasakan setiap hari baca Al-Quran. Bisnisnya jarang. Gak minta kiriman bapaknya, enggak. Saya bilang, pokoknya kalau kamu kurang gak mau tak kirim. Siapa yang mau minta bapak? Aman, Pak. Ya. Dunia sudah berubah, ya. Berubahnya luar biasa. Bahkan, ya, lamaran McKinsey mengatakan tahun 2030 ada 800 juta pekerjaan yang akan terotomatisasi dan akan muncul banyak profesi baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, dulu tidak ada YouTuber, sekarang ada YouTuber. Saya punya murid alumni Speak to Change for Teens. Waktu itu ikut masih SMP dan kemudian dia memutuskan, ya, materinya dari on juga. Saya ingin ahli urusan drone. Waktu konferensi Asia Afrika, dia ditunjuk menjadi koordinator untuk mengendalikan drone. Padahal waktu itu masih SMP. Ya, sampai Ridwan Kamil manggil dia, siapa yang namanya Rizky? Saya Pak, kecil amat kamu. Karena nunjuknya lewat email-emailan. Jadi nggak tahu anaknya itu yang mana begitu. Masih kecil, sudah terlanjur diangkat. Ya. Ya. Dan 2 bulan yang lalu bapaknya mengabari, Rizky dapat rezeki, Apa? Iya. Dapat tender, nangani drone. Dari apa? Dari salah satu BUMN, Berapa lama proyeknya? Proyeknya 6 bulan, Berapa nilainya? 5 miliar. Anak SMA sudah dapat order 5 miliar. Itu penghasilan Anda berapa bulan? Ya. Sampai pensiun. Ya, sebagian kalau ini tiap bulan dah 5M buat bersihin. Ini wajahnya wajah harta ya. Ya. Sensei. Ya. Sekarang anak-anak muda ternyata penghasilannya sudah miliaran. Kita dulu cari miliaran ya Allah. SMA pipis
saja belum lulus. Sekarang sudah dapat penghasilan. Dunia sudah berubah. Teman saya pulang dari Amerika, Mas Jamil, aku baru pulang dari Amerika. Alah, biasa pamer. Bukan itu yang mau aku ceritain. Apa? Aku rapat di mobil. Rapat di mobil juga biasa bagi aku. Bukan itu yang mau ceritain. Apa? Mobilnya nggak ada supirnya. Jadi waktu rapat, Mas, bentar-bentar aku ngeliat depan. Ini bener orang toh? Bener orang? Ternyata bener. Nggak ada supirnya, mobilnya jalan. Dan yang lebih hebat lagi, apa? Begitu kami turun dari mobil, mobilnya jalan sendiri, nyari parkir sendiri. Kayak film hayalan, tapi itu nyata. 2 minggu yang lalu, teman saya dari Dubai, nelpon. Mas Jamil, ya, aku punya pengalaman menarik. Apa? Naik helikopter. Lah biasa tuh naik helikopter. Aku juga udah pernah naik. Waktu ngisi tambang batu bara, aku juga pakai helikopter. Bukan itu yang mau aku ceritain. Apa? Aku naik helikopter nggak ada pilotnya. Terbang sendiri. Waktu di atas, aku mikir, ini kalau jatuh mati syahid nggak ini? Ya, deg-degan tapi sampai. Dunia sekarang sudah berubah luar biasa. Perubahannya begitu cepat. Jadi kalau kita nggak berubah, nasib kita seperti Nokia. Kalau kita nggak berubah, nasib kita seperti pager tahun 90-an awal, pager. Ya, punya pager sombongnya minta ampun. Padahal bawa pager itu artinya anak buah, nunggu perintah atasan. Tapi belagu bener. Merek terkenal apa dulu? Motorola. Merek paling murah? Isi kol. Yang mahal isi daging. Ya. Sudah berubah. Dan itu artinya apa? Hidup ini perlu bertumbuh. Kalau kita nggak berubah, nasibnya seperti pager. Kalau kita nggak berubah, nasibnya seperti Nokia. Bahkan sekarang bisnis-bisnis yang dulu jadi contoh, bangkrut. Saya masih ingat ya, waktu apa? Sevel muncul. Kalau ada training kewirausahaan, yang menjadi contoh adalah Sevel, tapi bangkrut. Dulu kalau saya bisnis yang bertahan lama di Indonesia ada contohnya apa? Nyonya Menir, berdiri sejak tahun 1919. Ya. Sekarang hancur. Terlalu capek, varises. Ya. Yang lama hancur, yang baru hancur. Bisnis sekarang, ya Allah, kadang-kadang pesaing. Ya. Dulu kalau belanja di Jogja, belanja di Matahari. Sekarang sudah mulai sepi. Dunia sudah berubah. Nah, gimana supaya kita bertumbuh? Nah, kami punya formulanya. Ya, formula yang kami coba sendiri. Saya coba sendiri di kehidupan saya, di kehidupan keluarga saya, termasuk kalau saya ngajar-ngajar orang. Jadi saya punya kebiasaan suka bawa orang dari kampung gitu ya, terus tinggal di rumah, saya latih gitu ya. Dari yang pinter sampai yang kurang pinter. Dari yang di kampungnya dibully karena oon, HD, apa itu? Telat mikir, tell me, lola, loading lambat, ya. Untuk menunjukkan loading lambatnya saya kasih contoh. Saya kalau training kayak gini dulu, di luar, jualan buku. Dia tak suruh jualan buku. Nanti kalau ada hasil, kamu dapat 10% ya. Baik Pak. Waktu selesai training, dapat 1.200.000. Kalau gitu kamu ambil 10%. 10%-nya berapa Pak? 10% dari 1.200.000. Yaitu berapa Pak? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Oke, tak carinya 1.200.000. Nih, nolnya disilang 1. Berarti kamu dapat berapa? 120.000. Nah, ambil. Besoknya jualan lagi, dapat 2 juta. Kamu ambil 10%. Yang diambil 120.000. 10%. Lah kemarin 10% kan 120.000. Itu 1.200.000. Sekarang kamu jualannya 2 juta. Berapa 10%-nya? Ya 120. Sampai saya itu, akhirnya saya menahan diri. Saya kemudian nemuin istri saya, ya Allah, setelah aku, apa kata istri saya? Mas, kalau Mas Jamil berhasil membimbing orang, hadiahnya kira-kira apa? Surga. Kalau hadiahnya surga, nggak mungkin ringan, Mas. Kalau memberdayakan orang ringan, hadiahnya itu kipas angin. Kulkas paling gede, nggak usah membina orang ikut gathering.
Ya, nanti ada door prize, dapat tuh kipas angin rice cooker. Ya, akhirnya terus dibina. Ya, bulan Februari kemarin, tahun ini, dia datang sama orang tuanya. Begitu sampai rumah, orang tuanya langsung meluk saya. Mas Jamil, matur nuwun Mas Jamil. Anakku sing biyen sering dinyek, anakku yang dulu sering dihina, sekarang setiap bulan ngirimin aku uang 6 juta. 6 juta di kampung itu gede, Mas, besar. Dan bukan hanya itu, Mas, ini kami semua sekarang diberangkatkan umroh. Sama dia, sama istrinya, sama aku umroh. Aku nggak kebayang dulunya mau umroh, sekarang umroh. Ya, alhamdulillah. Sekarang dia bisnis. Akikah, 1 minggu rata-rata jual 100 ekor. Berarti sebulan 400 sampai 500 ekor. Nah, kalau saya ngajar sama dia, model-model gitu pakai ini juga on. Ayo kamu presentasikan. Presentasi itu apa, Pak? Ya Allah ya Karim. Ya, presentasi itu kamu ngomong di depan saya, bla 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 bla. Oh, itu namanya presentasi. Ya. Pakai model ini. Termasuk saya punya tahfiz leadership, saya punya kemudian sekolah buat orang miskin. Kalau mau mengembangkan dia, pakai konsep ini. Alhamdulillah, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, tapi sebagian besar insya Allah lah berhasil. Ya, Di sini ada Ustadz saya sebelumnya, Ustadz Sukron. Wajahnya cerah, pengantin baru. Kelihatannya banyak mandi ya. Istrinya belikan Oriflame biar lebih cantik ya. Ya, muridnya dia kemarin angkatan yang lalu alhamdulillah ada yang diterima kuliah di Irlandia ya. Sekarang lagi seleksi di Madinah, di Turki ya. Dan alhamdulillah ada juga yang diterima di S2 di IPB. Kenapa? Saya berharap sih 20 tahun yang akan datang ya, gubernur, wali kota, bupati, CEO perusahaan besar itu alumni dari Tahfiz Leadership ya. Ya, terima kasih. Nah, alumni Tahfiz Leadership pun ketika dia di wisuda, sebelum di wisuda, presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang mau saya bagi ini. Ya, supaya apa? Supaya mereka hidupnya bertumbuh, maka kami menawarkan ada 4 on. Yang pertama adalah vision. Yang kedua, passion. Yang ketiga, action. Yang keempat, collaboration. Karena sudah tahu semua, maka kita cukupkan sampai sekian. Oke, sekarang kita bahas vision. Nanti slide-nya dapatnya sama persis ini ya. Tidak yang dikasih ke Anda yang jelek, enggak. Ini juga. Ini yang buat Bang Andi. Udah datang belum Bang Andi? Dan nanti selama acara kita di sini kita akan diiringi musik. Yang iringi Mas Fahri. Berdiri Mas. Ya, tepuk tangan dong buat Mas Fahri. Itu adalah murid terakhirnya Idris Sardi. Dia sudah pernah keliling ke Eropa, keliling di Asia juga. Dan insya Allah bulan September akan berangkat ke Jerman ya untuk kuliah di sana. Ya, nanti kalau Anda ngerjain tugas ada iringan musik itu Mas Fahri. Ya, ya, vision. Apa itu vision? Vision yang saya maksud ini. Ya, apa yang akan Anda banggakan di hadapan Allah Tuhan yang Maha Kuasa kelak di hadapan orang tua, sahabat, keluarga dan masyarakat. Yang intinya apa? Kalau suatu saat ketika meninggal dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ada sesuatu yang kita banggakan. Pasangan hidup kita juga bangga. Suamiku, aku tidak menyesal menjadi wanita di balik keberhasilanmu. Aku bangga dengan kamu. I love you, say. Iya, benar. Ya. Anak-anak juga bilang, Bapak, sampai kapanpun nama Bapak aku letakkan di nama belakangku. Karena aku bangga dengan Bapak. Jangan sampai kita meninggal, pasangan hidup kita berucap, Alhamdulillah, troublemaker telah pergi. Selama ini ngurus surat cerai susah, cerai dengan sendirinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sujud syukur. Ya. Tapi yang dibanggakan ya, selama aku hidup dengan Bapak, selama aku hidup dengan Ibu, betapa banyak kenangan-kenangan indah yang susah dilupakan. Dan itu terjadi kalau hidup kita tidak dibiarkan mengalir seperti air. Tapi dirancang apa yang mau kita raih di masa depan. Ya. Dan ya. Makanya kalau di keluarga saya, kalau awal tahun orang pesta kembang api di keluarga saya presentasi pakai ini. Ya. Tiap-tiap anak punya temanya masing-masing. Dan Dani, di tas saya tolong bawain buku saya dan.
coba. Ini semua keluarga pakai buku. Kalau saya temanya tahun ini ingin scale up, jadi scale up. Ya, nanti dipresentasikan apa yang sudah didapat tahun 2017. Ya, dan kemudian nanti dipresentasikan bla 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 bla, termasuk visionnya. Ya, satu-satu presentasi. Ya, bapaknya biasanya moderator, jadi bapaknya belakangan. Ya, anak-anak dulu. Ya, kadang-kadang protes, ya bapak curang. Nah, supaya nggak curang, tahun lalu saya ngundang kayak Mas Panji tadi. Ayo sekarang kita undang fasilitator, yang mimpin biarkan dia. Presentasinya yang atur fasilitator. Ya, tuh. Nah, saya selalu mengibarkan, kenapa visi itu penting? Karena ternyata apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Saya sering melakukan uji coba sederhana bahwa apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Mohon dengan segala hormat, tangan kirinya bisa ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Asam kecut. Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng. Tuh lihat airnya keluar banyak banget. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Batal. Enggak lah, cuman bayangin kok ya. Gimana rasanya? Asam jeruknya enak? Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Makanya kalau ada yang berpikir, aduh sekarang bisnis ini berubahnya begitu cepat, pasti aku kalah. Berarti nanti kalah beneran. Aduh hidup kok makin berat ya. Berat beneran. Di sini saya lihat ada wajah-wajah yang mau pensiun. Saya nggak perlu lihat orangnya ya. Ciri-cirinya sudah kelihatan. Meninggalkan dunia hitam. Ya. Kemudian Anda berpikir, kayaknya setelah pensiun hidup saya susah. Berarti susah bener. Kemarin saya ngisi kajian di Bogor. Saya cerita bahwa orang yang kemudian puasanya berhasil, cirinya 3. Ya, yang pertama kan ada innaladina yunfikuna fisaroi wadoroi. Orang itu bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua wal kadiminal qaido, mampu menahan marah. Dan yang ketiga memaafkan orang lain. Pulang setelah Ramadan kalau Anda kemudian tidak meningkat, ini berarti kemungkinan takwanya tidak naik. Ada yang nanya, Pak, menurut Bapak sih marah, kan menahan marah sulit Pak. Begitu saya bilang, begitu Anda ngomong menahan marah sulit, berarti sulit. Mulai sekarang menahan marah itu mudah, perlu latihan. Menahan marah itu bisa, perlu latihan. Jangan sampai di kepala kita, susah, nanti susah beneran. Ya, bisa menahan marah, bisa. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim, kalau lagi marah, berdiri, duduk masih marah, berbaring. Ya kalau kayak saya susah ini, CEO kan marah sama sekretaris, sudah marah masih marah, duduk, masih marah, berbaring. Sekretarisnya salah tangkap, ini bos ngapain berbaring? Ngajak bubuk-bubuk siang atau apa? Iya, ada cara lain. Apa? Setan itu terbuat dari api, api itu kalah dengan air, maka ketika marah berwudu. Ya, makanya bapak-bapak ini ada teorinya nih. Kalau mau ngajak diskusi istrinya yang kira-kira menimbulkan marah, panggil, Bu, sini, bobok. Kan kalau sambil bobok kan emosinya rendah, ya kan? Bu, ya, ibarat matahari, terlalu sayang bila sinar ini hanya menyinari kau seorang. Bagaimana kalau sinar ini aku bagi dengan yang lain? Langsung dia sadar. Setuju Kakanda? Kalau Kakanda itu matahari, tapi sayang Kakanda itu lilin, nerangi rumah aja nggak cerah. Mohon maaf, Anda yang ikut acara ini nggak usah direkam, nggak apa-apa. Nanti Anda dapat videonya kok ini. Sekarang lagi direkam ya. Nanti Anda dapat videonya. Jadi kalau suatu saat lupa, setel lagi videonya. Ini di salingsapa.com. Tepuk tangan buat ya. Dan ternyata visi hidup itu dorongan kita untuk terus bertumbuh karena ada sesuatu yang kita kejar, maka kemudian semangatnya muncul. Kalau nggak ada sesuatu yang kejar, Anda yang kerja di kantor cuman rutin, rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor. Senin sampai Jumat, Sabtu balas jam tidur, Minggu ngelanjutin tidur. Minggu sore sudah komentar, jangkrik rek. Sesuk Senin maneh rek. Target lagi. Saya berangkat kerja semangat, kenapa? Ada visi yang saya perjuangkan. Dan saya sering memberikan ilustrasi ya. Jadi waktu saya pergi ke Jepang ada cerita ya. Ya, di Jepang itu orang suka makan ikan. Maka persediaan ikan di sekitar laut Jepang menipis.
Sehingga kadang menangkapnya sampai Indonesia. Benar tuh Ibu Susi, kapal asing tenggelamkan. Karena salah satunya dari Jepang itu. Nah, para nelayan kalau nangkap ikan ke tengah laut, nangkep, masukin. Akhirnya dibawa ke darat dijual. Laku? Enggak. Orang Jepang tidak suka ikan yang bau. Para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya supaya ikan ini nggak bau? Kapalnya dikasih freezer, ikan yang ditangkap masukkan freezer, ikan yang ditangkap masukkan freezer. Dibawa ke darat dijual. Laku? Enggak. Orang Jepang tidak suka ikan yang sudah dibekukan. Maka para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya supaya ikan ini nggak beku? Freezernya dibuang, diganti kolam. Ikan yang ditangkap masukkan kolam, ikan yang ditangkap bergerak dia ke sana kemari. Tapi karena lama-lama males. Dibawa ke darat dijual. Laku? Laku tapi harganya murah. Kenapa? Orang Jepang tidak suka ikan yang males. Maka orang Jepang bagaimana caranya supaya ini nggak males? Kolam tetap ada, ikan yang ditangkap masukkan kolam, ikan yang ditangkap masukkan kolam. Begitu dia sudah mulai malas bergerak, nelayan itu melepaskan hiu kecil di dalam kolam itu. Melihat di belakangnya ada hiu, ada hiu lari, ada hiu lari, ada hiu lari. Dibawa ke darat dijual. Laku? Harganya mahal? Kalau Anda harganya ingin mahal, teruslah bergerak, teruslah berkarya, jangan malas. Tepuk tangan. Nah, salah satu yang membuat kita bergerak adalah hiu kecil. Dan hiu kecil itu adalah visi hidup. Kalau kita nggak punya hiu kecil, aduh, urip kok suya nelongso sih. Gitu. Tapi kalau kita ada sesuatu yang mau diwujudkan, termasuk dibangunin dari tidur pun gampang. Saya kalau dibangunin susah, istri saya cuman, Mas bangun Mas. Kadang-kadang saya manusia biasa. Capek. Kemarin isi training seharian. Capek. Apa visi hidup Mas Jamil? Visi hidupku ini. Kira-kira tercapai nggak kalau Mas Jamil males? Enggak. Bangun nggak? Bangun Mas. Tahajud minta tolong sama Allah. Akhirnya tahajud. Begitu salam, istri ikut tahajud. Akhirnya tahajudnya nggak lanjut. Cantik banget. Kan nggak apa-apa ya sekali. Karena yang ini bukan hanya dapat pahala, tapi juga dapat paha. Kan nggak apa-apa malam boleh, kalau siangnya nggak boleh. Ya. Visi hidup orang terus bertumbuh, nggak kemudian loyo, nggak kemudian males. Dan nih ungkapannya ini di jurnal dimuat nih ya. Dikatakan ketika seorang tidak memiliki visi untuk masa depan, mereka belum memikirkan tentang besok. Akhirnya mereka hilang dari percaturan. Sesungguh berbahaya tidak memiliki visi, apalagi ia seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin ditanya visinya, pokoknya kerja. Visinya apa? Gak usah pikir visi, kerja. Iya. Loh iya. Ya, bingung lah kok pemimpin gak menetapkan visi sih. Ya, pemimpin itu menetapkan arah. Kerja itu supervisor. Iya. Loh iya kan maksudnya? Ya. Kalau nggak punya visi bingung. Ya. Tapi kalau punya visi, Pak Harto dulu, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, jelas. Ya. Jack Welch, apa ketika dia mimpin GE? Number 1 or number 2? Perusahaan yang bergabung dengan General Electric yang tidak bisa menuju nomor 1 atau nomor 2 di tingkat dunia, coba. Dan Anda tahu, si Jack Welch ini sampai menjual lebih dari 150 perusahaan. Kenapa? Ini nggak bisa nomor 1, ini nggak bisa nomor 2 dunia. Jual, perusahaan kita harus nomor 1 atau nomor 2. Gitu visinya. Ya. Jadi, jelas. Nah, maka kemudian, tetapi sebagai seorang yang beriman, jangan sampai dunianya berhasil, di akhiratnya gagal. Maka di buku On saya menganjurkan, kalau Anda nyusun vision, ada 2 visi akhirat dirancang, visi dunia juga dirancang. Ya. Apa itu visi akhirat? Visi akhirat itu harapan suasana yang Anda inginkan di kehidupan abadi. Secara umum kan ini ya, tidak masuk neraka. Maka saran saya kalau doa itu tidak masuk neraka itu dimasukkan. Jangan ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Mungkin dimasukkan tapi di nerakanya lama kan? Loh iya kan? Makanya doa, ya Allah jangan kau masukkan aku, orang tuaku,
istriku, anakku, saudaraku, sahabatku, dan orang-orang yang aku bina masuk ke dalam neraka-Mu. Masukkan aku ke dalam surga-Mu. Itu secara umum. Itu visi akhirat. Tapi kalau kemudian punya dorongan, saran saya nggak cukup cuma yang global, perlu spesifik. Nih kalau saya sekarang semakin spesifik nih, saya rumuskan lagi bulan Ramadan ini, ya, saya tambah ya. Kalau dulu ingin memeluk Nabi, visi akhirat saya begitu saya meninggal nanti dimasukkan ke surga. Impian yang terbesar adalah ingin memeluk Nabi Muhammad di tempat paling terhormat bersama keluarga, saudara, sahabat, dan para kader saya. Wah, Pak, saya laki-laki, saya perempuan. Gimana kalau mau nurut Bapak memeluk Nabi, kan nggak mahram. Kalau impian istri saya ingin menemani suami saya memeluk Rasulullah. Sehingga kalau istri saya bangunin tadi, Mas bangun, capek. Apa bilang? Katanya mau memeluk Nabi, tahajud males, nggak pantas. Bangun. Ya. Mau berbuat maksiat? Mana mau meluk Nabi kok berbuat maksiat? Ya. Saya dulu pernah di suatu daerah gitu, begitu masuk lift, Pak Jamil ya, boleh nggak aku meluk? Bukan mahram. Dalam hati cantik juga deh. Di lift cuma berdua, tapi mau memeluk Nabi. Kalau meluk ya istri. Sambil peluk. Saya manusia biasa ya, tapi alhamdulillah waktu itu lulus ya. Waktu yang lain ada ya, mantan ketemu di bandara, Jamil ya, iya. Boleh nggak aku meluk? Sorry, bukan mahram. Ya, cantik juga ini. Ini dulu waktu saya tembak nolak. Akhirnya dia bilang, Mil, ya, gue mau jujur sama Allah. Apa? Salah satu penyesalan hidup gue pernah nolak Allah. Terlambat. Ya. Terlambat. Maka, supaya kemudian terbangun, ya sudah. Makanya setiap tahun saya kenapa pergi umrah? Karena setiap tahun saya ingin berziarah ke makam Nabi. Aktivitas yang lain memang nangis, tapi biasanya nangis paling kencang ketika ziarah ke makam Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Kenapa? Luar biasa kepemimpinan. Rasulullah itu pemimpin. Tapi suatu saat ketika berdiskusi dengan temannya, mau perang Uhud, Rasulullah punya keinginan, kita perang dalam kota saja. Biarkan penduduk musuh datang nyerang di Mekah, di Madinah. Sahabat-sahabat yang milenial diskusi, ya Nabi, ini wahyu atau pendapatmu? Pendapatku. Kalau pendapatmu bisa diskusi. Akhirnya diskusi, ditetapkan perangnya di luar kota. Sambut di Bukit Uhud. Ya sudah. Karena Nabi itu keputusan, Nabi ikut. Dan akhirnya dia pulang ke rumah. Tapi para sahabat ngomong, kayaknya Nabi nggak suka deh dengan keputusan kita. Sono, temuin Nabi. Dia mengutus salah satu sahabatnya, dia bilang, wahai Rasul, kelihatannya engkau tidak suka dengan keputusan kami. Kalau toh Rasul ingin mengatakan perang dalam kota, kami ubah keputusan dan kami ikut Nabi. Apa jawabannya? Pantang bagi seorang Nabi, sudah pakai baju perang, membatalkan keputusan. Gitu itu pemimpin. Tegas. Sudah diputuskan nggak? Mencela-mencela. Iya. Diputuskan jalan. Dalam keluarga, Nabi loh. Mau sholat tahajud, nendang kaki istrinya, bukan kakimu itu gimana sih? Bukan. Apa yang dikatakan? Wahai istriku, maafkan, membangunkan. Bolehkah aku bercengkrama dengan Tuhanku? Apa jawaban Aisyah? Wahai Nabi, aku sangat senang bila kau berada di dekatku. Dan aku juga sangat senang bila kau bercengkrama dengan kekasihmu. Silakan. Lembut begitu. Jangan. Kaki itu kaki. Tetap selimut. Loh, dimarahin. Sama anak-anak, sama cucunya ketika sholat. Kemudian
Cucunya naik apakah kemudian iman? Enggak. Dihina orang, disiram kotoran. Kalau dia lewat sering disiram, begitu nggak disiram? Kemana dia nggak pernah nyiram? Yang bisa nyiram kok nggak nyiram? Ternyata sakit, dia datengin tuh. Ya. Begitu mulianya Nabi. Maka kemudian saya ingin memeluk dia. Sebelum jadi Nabi, sudah digelar Al-Amin. Dipercaya, kalau dikasih amanah, dipercaya, megang uang aman. Dulu belum ada bank, penitipannya adalah di orang-orang. Ya, makanya tetapkan apa visi akhirat Anda. Ya, maka supaya apa? Menjadi pegangan bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang kita kejar bukan di dunia. Ya. Kehidupan yang kita kejar adalah kehidupan setelah dunia, akhirat. Maka pertanyaannya, apa visi akhirat Anda? Kita lanjut yang berikutnya. Ya, berat visi akhirat tercapai kalau kita di dunia nggak punya prestasi apa-apa. Ya, maka supaya kemudian nyambung, oh akhiratku aku ingin memeluk Rasul, oh akhiratku aku ingin berkumpul dengan keluarga, oh akhiratku aku ingin bla bla bla, terserah Anda masing-masing. Maka perlu dikonekkan dengan yang di dunia. Maka Anda perlu menyusun visi dunia. Apa itu? Sesuatu yang Anda perjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk diwujudkan. Mengangkat derajat hidup Anda di dunia sekaligus menjadi bekal terwujudnya visi akhirat. Ya, supaya nggak putus. Ya, oh saya punya visi di akhirat ingin memeluk Rasul. Saya ingin punya visi di akhirat berkumpul dengan keluarga, maka di dunianya Anda pun punya visi yang pantas. Kalau itu tercapai, visi akhiratnya terwujud. Ya, maka contohnya ini. Akhir tahun yang lalu saya ke rumah Pak Habibie. Ya, saya manggilnya Eyang nih. Eyang lagi sibuk apa? Apa jawabannya? Saya sedang mempersiapkan kehidupan di dimensi lain. Dan kehidupan di dimensi lain itu saya ingin bertemu dengan Ibu Ainun Habibie. Karena Ibu Ainun Habibie wanita soleha, saya harus memantaskan diri. Maka sekarang 50% waktu saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan 50% saya gunakan menyiapkan pesawat R80 supaya Indonesia terhubung satu dengan yang lain dengan pesawat yang saya buat. Sehingga kalau saya pulang ke akhirat ditanya, apa prestasimu? Indonesia terhubung dengan pesawat yang aku buat. Di akhiratnya ingin ketemu dengan Bu Ainun di surga, maka dia memantaskan diri. Memantaskannya dalam apa? Membaca Al-Quran. Ketika dia bangun, sudah dia tentukan 50% waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan 50%-nya menyiapkan pesawat R80. Ya, yang dilanjutkan oleh anaknya. Saya ikut membantu galang dananya kemarin lewat kitabisa.com. Anggarannya perlu 20 triliun. Pernah dijanjikan sama Pak Jokowi, tapi belum turun anggaran. Sehingga sekarang timnya keliling ke beberapa negara untuk nyari. Saya karena ingin memeluk Nabi bersama keluarga saya, orang-orang yang saya cintai, saya juga punya visi. Yang ini saya perjuangkan. Ya, dari dulu, saya ingin menjadi pebisnis nasional yang menginspirasi 20 juta orang lebih. Dan melahirkan 10.000 kader, trainer, entrepreneur, dan leader yang berkarakter. Yang sekarang Ramadan ini saya tambah. Serta berkontribusi besar untuk mengangkat harkat martabat derajat umat. Supaya umat ini tidak dihina, dilemahkan oleh orang lain. Maka setiap malam diskusi sama istri, apa yang bisa kita perbuat untuk umat supaya umat ini tidak dihina dan dilemah. Satu Ramadan ini visinya saya tambah. Sekarang hidup saya selain kemudian memang untuk kepentingan keluarga, berjuang yang sungguh-sungguh untuk umat. Salah satunya mensupport dompet duafa ini. Ya. Supaya apa? Pantas nanti kalau tercapai. Jamil, apa yang sudah kamu capai di muka bumi sehingga ada alasan bagiku mengizinkan memeluk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku punya perusahaan yang menampung banyak karyawan, memberikan lapangan pekerjaan buat mereka, dan bisnis saya, kegiatan saya menginspirasi 25 juta orang lebih, dan saya punya 10.000 kader, trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter, dan kontribusiku terhadap umat begitu besar. Pantas dong aku memeluk kekasihmu Muhammad, ya Allah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Walaupun
saya tahu sih, yang menyebabkan kita masuk surga bukan karena amalan kita, betul kan? Tapi karena cinta dan kasih sayang Allah. Dan saya berharap cinta, Rahman, Rahim Allah itu turun karena ada sesuatu yang kita perjuangkan di muka bumi ini. Ya. Jangan sampai kita maunya surga, perilaku kita bukan perilaku ahli surga. Walaupun belum tentu kita masuk surga, ya. Karena ada orang juga yang baik hidupnya, begitu mau meninggal, ingkar dia. Maka doa yang kemudian tidak pernah saya lupa, ya Allah, selalu kau beri petunjuk aku, bimbingan aku, dan hidayahmu kepada aku, agar aku pantas kelak memeluk kekasihmu Muhammad SAW. Dan akhiri hidupku dengan husnul khatimah. Kak, apa visi dunia Anda? Yang kira-kira pantas kalau itu tercapai, Anda pantas masuk di akhirat yang Anda bayangkan tadi. Ya. Yang kalau itu tercapai, maka kemudian Anda yes, layak itu kemudian saya mencapai akhirat itu. Ya. Dengan tetap berharap Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah turun kepada kita. Nah, sekarang silahkan Anda tulis apa visi dunia Anda yang itu menjadikan Anda terhormat di dunia, di muka bumi, dan pantas itu dijadikan bekal dibawa pulang ke kampung akhirat. Sambil kemudian kita menikmati lagu dari Fahri, yang insya Allah dia akan menjadi pemain biola kelas dunia. Karena bapaknya juga punya jiwa seni ya. Kalau Anda suka nonton Senada, bapaknya dulu di grup Senada. Masih di Senada kan? Masih ya. Mas Fahri, silahkan ke depan. Silahkan Anda isi apa visi hidup, visi dunia Anda. Silahkan. Sudah? Oke. Kalau sudah kita lanjut. Ya. Ini supaya Anda tahu, ya. Ini ada Bill Pace, ya, menyatakan bahwa kenapa orang yang sudah menyusun visi gagal? Kenapa ketika ikut training nulisnya semangat? Yes, bahkan ada yang mengusap air mata tadi. Saya tidak tahu berat atau apa, ya, atau itu merinding, ya. Semangat nih, gairahnya luar biasa, tapi 2 minggu kemudian loyo. Nah, kita cuplik. Mengapa visimu gagal? Ada 5 menurut dia menyebabkan. Apa? Orang-orang yang visinya gagal karena dia percaya bahwa kesuksesan itu instan. Dia lupa ada perjalanan yang perlu ditempuh. Ya, serba instan. Kalau Anda berpikir bahwa semuanya mudah, semuanya cepat tercapai, instan, maka kemungkinan visi Anda susah tercapai. Hidup itu proses. Jangan sampai, wow saya ingin seperti Pak Khairul Tanjung. Ya dia perjuangannya luar biasa. Oh saya ingin seperti si A, perjuangannya luar biasa. Nggak ada yang instan. Dan kalau Anda percaya bahwa sukses itu instan, ya makanya kemudian kalau Anda ikut training ini, setelah training ini selesai, Anda langsung sukses. Gedabrus. Ya. Nggak perlu proses Pak. Nggak ada yang bisa langsung sukses. Kalau Anda sudah yakin sama itu, malah kemudian visinya kemungkinan gagal. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, ya ternyata terlalu berharap dari orang lain. Oh, saya punya visi itu, mudah-mudahan nanti teman-temanku nolong. Mudah-mudahan downline-ku nolong. Misalnya ya. Mudah-mudahan teman-temanku di kantor nolong. Dan kalau itu berharapnya terlalu besar, ternyata itu menyebabkan visi kita gagal. Dan yang ketiga, apa? Menyalahkan pihak lain. Aduh, sekarang mah bisnis berat ini ya Allah. Gara-gara IMF. Ya, padahal IMF itu bisa dimanfaatkan. Ya, kalau Anda mau bisnis, nggak punya modal, ngajuin ke IMF. Istri, mertua, family, IMF. Ya. Nyalahin orang lain, kerjaannya blame. Kerjaannya menyalahkan orang lain. Ini saya bisnis gagal ya, gara-gara kemudian nggak ada dukungan, nggak dapat support. Istri saya itu loh, kerjaannya ngeluh terus ya Allah. Kalau aku mau bisnis, mas pulangnya jangan malam-malam, padahal ini perlu lembur. Nah, ini ternyata membuat visi kita gagal. Dan yang keempat, ternyata dia fokus pada hasil, mengabaikan proses. Dan yang terakhir, yang menyebabkan visi itu gagal adalah ini. Terlalu puas dengan satu pencapaian. Begitu dia sudah mencapai satu, yes berhasil, yes berhasil. Setelah itu, dia males. Ya, dia lupa bahwa dia harus menciptakan keberhasilan yang baru, keberhasilan yang lain. Nggak boleh puas dengan
satu keberhasilan. Terlalu puas dengan satu pencapaian, terlalu puas dengan satu keberhasilan, ternyata itu akan membuat visi kita gagal. Begitu ini sudah tercapai, ciptakan lagi. Capai lagi. Apalagi apa? Dunia sekarang sudah berubah begitu cepat. Jangan terlalu bangga dengan masa lalu, pencapaian-pencapaian masa lalu. Itu masa lalu, bro. Sekarang masa sudah berubah. Ciptakan pencapaian yang baru. Walaupun mungkin hanya kecil. Tapi pencapaian, dan begitu menerima, ciptakan lagi pencapaian. Inilah 5 penyebab kenapa visi kita gagal. Jangan sampai kita percaya bahwa kesuksesan itu instan. Jangan sampai kita terlalu berharap pada orang lain. Dan jangan mudah menyalahkan orang lain. Dan jangan hanya fokus pada hasil, tapi Anda mengabaikan proses. Dan yang terakhir, jangan terlalu puas dengan satu pencapaian. Wih, aku kemarin muncul di TV. Keren, ratingnya naik. Setelah itu nggak mau berbenah. Terus muncul TV, ratingnya paling tinggi. Bisnisnya berhasil, weh ya. Di bisnis jaringan ini, sebut nama perempuan, pasti yang muncul namaku. Ya, setelah itu nggak berlatih lagi, ya ketinggalan nanti. Ada pencapaian, ya makanya nih ikut training pun masih bawa laptop. Tugas nulis buku kelihatannya. Bukan, udah ya. Ya, pencapaian diraih. Sepakat? Setuju? Sepakat. Ya, untuk yang 5 ini kalau Anda nggak sepakat, Anda protes sama yang nulis bukunya itu. Ya. Kalau saya termasuk yang percaya. Ya. Nah, sekarang kita sudah membahas visi, maka berikutnya passion. Ada kata-kata yang menarik nih. Sun Tzu pernah mengatakan, jika Anda perkuat di semua bagian, maka Anda akan lemah di semuanya. Artinya apa? Jangan berharap Anda punya banyak keahlian, semuanya ditekuni. Dan kalau itu semua ditekuni, maka yang terjadi, Anda lemah di semuanya. Dan kemudian supaya kita, kalau gitu saya ingin fokus pada yang saya tekuni, dan itu akan hasilnya bagus. Kalau itu kemudian sesuai dengan passion kita. Sesuatu yang sangat kita cintai. Ya. Dan passion, bekerja sesuai dengan passion itu bukti syukur kita kepada Allah. Ya, saya sering ngasih contoh. Nih, saya pilih yang muda. Namanya siapa, Mas? Ya? Givari. Pulang dari sini, Pak Jamil jamnya bagus. Iya, ini hadiah dari teman saya. Dia bilang, saya terima kasih, terinspirasi dengan Mas Jamil, saya kasih hadiah jam ini. Kayaknya kalau buat saya bagus deh. Karena Mas Givari ngomong begitu terus, akhirnya saya kasih. Tapi ini hanya contoh ya. Nanti kalau beli, mana orang tuanya? Nah, nanti kalau minta sama bapak, itu di tas duitnya banyak. Ya. Contoh ya, saya kasih. Begitu saya kasih, Mas Givari langsung meluk, Pak Jamil terima kasih, memeluk saya sampai menangis, sampai mengeluarkan air mata. Bersyukur? Setelah saya bergaul 1 tahun, jamnya nggak pernah dipakai. Bersyukur? Begitu juga kalau Anda dikasih kelebihan oleh Allah, tapi tidak pernah dipakai, sesungguhnya Anda belum bersyukur kepada Allah. Bukti syukur itu dipakai, dimanfaatkan, sebelum lupa. Wajahnya wajah pelupa nih Pak ya. Ya. Maka kemudian Pak, passion itu sesuatu yang kemudian sudah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita nggak dipakai berarti kita kurang bersyukur. Padahal janji Allah siapa yang bersyukur, nikmatnya ditambah. Loh kenapa sekarang kok nikmatnya nggak ditambah-tambah? Jangan-jangan kita bekerjanya tidak sesuai dengan passion. Ingat ya, kata Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Maka kerjanya pakai passion dong. Dan passion itu cirinya Pak, enjoy, seneng, asik banget. Saya suruh ngisi training dari pagi sampai malam saya jabanin. Karena itu salah satu passion saya. Enjoy, asik. Ya. Walaupun bulan puasa suruh ngisi training dari pagi sampai malam, enjoy, asik. Selain enjoy, bertumbuh kemampuannya terus meningkat. Kalau itu kemudian, saya senang banget ngisi training, saya kemudian happy banget ngisi training, tapi nggak mau belajar ilmunya itu saja, boleh jadi bukan passion. Ya. Dan yang selain bertumbuh, selain enjoy bertumbuh, biasanya yang namanya passion itu dihargai. Anda dapat apresiasi, tepuk tangan, bayarannya mungkin mahal, ya. Ditampil Fahri baru SMA, lulus SMA sudah tampil di Anda. Main musiknya luar biasa ya. Memang berguru dengan maestro itu ya hasilnya begitu ya. Bergurunya langsung pada Idris Sardi. Dihargai.
Dan mari kita mulai urut-urut supaya nanti ketemu apa passion kita. Kita mulai dari, yuk kita lihat apa kelebihan kita. Sebab kalau kita tahu kelebihan kita, dan kemudian kita enjoy melakukannya, dan kemudian kita terus melakukan, peluangnya boleh jadi itu passion kita. Nah sekarang silahkan diambil kertasnya, silahkan Anda isi, kira-kira apa kelebihan Anda. Supaya Anda mudah, pokoknya yang ada di kepala, tulis aja. Nggak usah terlalu dipikir dalam-dalam. Ini contohnya kelebihan saya nih ya. Tulis 10 kelebihan Anda. Ini tadinya saya banyak, sudah sharing dari 10 itu. Oh, saya storyteller. Saya kalau suruh cerita, oke lah. Writer, setiap hari saya nulis di www.jamilajeni.com. Kadang seminggu paling nggak 3 kali nulis di kumparan.com. Saya juga performer. Ya, saya juga pengkader. Ya, saya juga senang menguasai yang persuasif. Saya family man, suluk kerja jauh dari keluarga, berat buat saya, berat. Ya, saya paling, tadi sahur anak saya senang banget begitu anak saya bilang, Pak suapin. Itu kenikmatan buat saya. Ya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Istri dimandiin, senang. Mas mandiin. Family man. Supel, spiritualis, simplicity, pembelajar. Saya sesuatu yang rumit, saya inginnya saya simpelkan. Kenapa? Orang sudah rumit, kalau ikut dengerin penjelasan yang rumit malah tambah stres. Nah sekarang kira-kira apa kelebihan Anda? Tulis kira-kira apa 10 kelebihan Anda. Gak usah berpikir, kayak ini terlalu sederhana. Mungkin buat Anda sederhana, buat orang lain hebat. Pokoknya yang itu menurut Anda kelebihan, tulis aja. Jadi kalau Anda bingung, aku kelebihannya apa ya selain berat badan ya? Anda boleh nelpon teman dekat, boleh nelpon pasangan, boleh teman soulmate ya, supaya paling enggak Anda punya tahu, oh ini 10 kelebihan saya. Kalau nelpon malu, bisa WhatsApp. Menurut lo, kelebihan gue apa? Kalau Anda nggak malu, bisa tulis di Facebook, teman-teman yang kenal gue. Ya. Minta pendapat lo dong, apa kelebihan gue? 10 ya, jangan cuma 2. Yang ini tolong diisi sampai 10 kalau bisa, karena ini nanti menentukan action kita di selanjutnya. Yang belum ketemu 10, bisa nanya teman. Takut temannya masih tidur, status Facebook. Suami istri boleh diskusi, kelihatannya lagi diskusi Pak. Suaminya ngintip kelebihan istri gopo gitu. Beratnya nggak bisa melanjutkan bulan puasa gitu. Oke, yang share di Facebook nanti dilihat 5 menit lagi ya. Sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang sudah tahu kelebihannya, supaya nanti makin ketemu passion kita, yuk kita isi lagi. Hal apa yang ketika Anda kerjakan bisa selesai begitu cepat dibandingkan yang lain? Ya, Anda kalau mengerjakan pekerjaan itu lebih cepat dibandingkan yang lain. Kira-kira apa itu? Makan? Berarti bisnis kuliner. Terserah, yang ada di kepala dikeluarin dulu. Ini sekarang tahapnya bukan tahap pembenaran. Pokoknya yang menurut Anda itu, hal apa yang ketika Anda kerjakan bisa selesai begitu cepat dibandingkan yang lain. Ya. Misalnya kalau saya menulis, saya lebih cepat dibandingkan teman-teman saya yang lain. Sudah? Kalau sudah, pertanyaan berikutnya. Hal apa yang ketika Anda kerjakan dinilai sangat baik oleh orang di sekitar Anda? Yang menilai teman Anda ya, bukan Anda ngaku-ngaku. Sekarang Anda tulis hal apa yang ketika Anda kerjakan dinilai sangat baik oleh orang di sekitar Anda.
Ini boleh nanya pasangan hidup, boleh nanya teman dekat, boleh nanya mitra bisnis. Pasangan hidup gak ada yang baik? Terlalu yuk. Hal apa yang ketika Anda kerjakan dinilai sangat baik oleh orang di sekitar Anda? Teman-teman Anda, lo ya kalau suruh masak enak banget. Berarti masak. Ya. Ente kalau desain baju, desainnya itu pas di badan, berarti desain. Misalnya. Ya. Yang mengagumi itu teman Anda. Misalnya kalau suruh nyanyi dangdut, yang paling enak siapa? Iis Dahlia. Iya, berarti Iis Dahlia penyanyi. Kerjakan apa yang Anda cintai, ya. Maka sekarang cari yang dicintai. Ya. Dicintai itu ada 3 yang perlu lihat. Apa pekerjaan yang membuat Anda bergairah atau semangat kalau ngerjain? Kalau ngerjain itu bergairah banget, semangat banget. Kira-kira apa pekerjaan ya? Ingat ya pekerjaan. Apa pekerjaan yang membuat Anda bergairah atau semangat ketika mengerjakannya? Oke, digabung dengan yang kedua. Yang kedua ini, apa pekerjaan yang Anda kerjakan sampai lupa waktu? Kalau ngerjain itu, tiba-tiba jam 1 malam, tiba-tiba jatahnya, misalnya jadwal rapat sampai lupa. Asik, flow, tenggelam melakukan itu. Kira-kira apa? Apa pekerjaan yang Anda kerjakan sampai kadang lupa waktu? Dan untuk urusan yang dicintai ini ada satu lagi, yaitu apa? Apa pekerjaan yang Anda siap kerjakan walaupun tidak dibayar? Apa pekerjaan yang Anda siap kerjakan walaupun tidak dibayar? Gak dibayar belum tentu ikhlas ya. Dah? Kalau di jumlah sudah ada 10 yang dicintai. Baik itu pekerjaan yang membuat Anda bergairah, semangat. Ini walaupun pengulangan gak apa-apa ya. Apa pekerjaan yang Anda kerjakan sampai lupa waktu? Apa pekerjaan yang Anda siap kerjakan walaupun tidak dibayar? Kalau digabung semua ada 10? Maksudnya kalau diringkes jadi begini. Diringkes ya. Ini yang saya cintai. Memberikan training saya enjoy. Kadang lewat waktu. Ya, diundangnya suruh ngisi 1 jam. Kalau sudah pegang mic bisa 2 jam. Tanpa minta bayaran tambahan. Menulis, bercerita, mengadakan ngobrol, diskusi bisnis, belajar on the street. Maksud saya belajar on the street, saya lebih senang ketemu sama orang daripada belajar di dalam kampus. Ya. Termasuk narsis itu saya cinta. Makanya kadang selfie sendiri. Membuat gerakan-gerakan. Ya. Dulu di Dompet Duafa saya membuat gerakan ekonomi syariah. Sehingga muncul BMT yang sekarang dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sekarang total asetnya sudah lebih dari 15 triliun. Nah kira-kira Anda apa? Sudah? Oke, di antara jawaban dari yang pertama tadi, dimulai dari kelebihan yang Anda kemudian asik, larut, enjoy, ya. Ada yang sama? Ada yang sama? Kalau ada yang sama, tolong sekarang diperes menjadi 3. Yang itu merupakan ya kelebihan Anda, yaitu Anda cinta, ya. Anda enjoy, silakan dirangkum. Dipilih 3.
Dari yang sudah ditulis itu, dipilih 3 yang itu Anda banget, yang itu sangat prioritas buat Anda. Ya Anda menyintai, ya Anda larut, ya. Sekaligus juga itu kelebihan gitu. Oke. Kalau sudah di 3 itu, kira-kira dengan 3 hal yang Anda cintai, yang Anda larut di situ, dan itu boleh jadi juga menjadi kelebihan Anda, kira-kira pilih apa profesi yang tepat buat Anda. Apakah pengusaha, apakah trainer, atau business owner, atau politisi, atau ustadz, atau pemain musik, atau apa, silakan. Apa profesi yang pas buat Anda kira-kira? Ya. Boleh berubah selama Anda yakin bahwa perubahan itu mengubah nasib Anda. Ya nggak apa-apa. Yang sekarang enjoy banget berarti yang sekarang terbaik ini, oh ini terbaik saya trainer. Ya sudah jadi trainer. Ya. Trainernya nanti bicara social rule macam-macam ya. Mau milih apa? Kalau mau lebih dalam, mau milih rating populer, milih laba untungnya gede, atau tarif bayarannya mahal, atau prestasi. Prestasi itu dapat muri, masuk Guinness of Record gitu. Itu kira-kira. Sudah ketemu profesinya? Kenapa tiba-tiba hening? Agak mikir. Iya. Karena ini penting, kenapa? Pertanyaannya Pak, apakah profesi Anda sejalan dengan passion Anda? Ya kalau beda berarti pasti galau hidupnya. Orang yang profesinya dengan passionnya beda, kemungkinan sering galau, sering stres, sering gak puas, sering protes dengan keadaan ini kok kayak gini sih. Ya. Apa profesinya sebagai pengusaha, ya, tapi passionnya trainer, akhirnya ngisi training terus. Akhirnya, ya Allah sudah lelah, kok hasilnya segini-gini aja sih. Cuman cukup untuk beli tas sama parfum Oriflame. Ya. Apakah profesi Anda sejalan dengan passion Anda? Kalau beda, Anda harus milih. Mana yang mau dipilih? Terserah Anda. Kenapa? Karena kadang passion juga datang dari sesuatu yang awalnya tidak kita cintai. Tapi karena hasilnya gede, dan kemudian kita enjoy, bisa jadi passion juga nanti kan? Yang paling mudah kalau saya di keluarga menggunakan pendekatan Stephen. Anak saya tes semua, kamu sensing. Ya, yang nerusin bisnis saya ke depan adalah anak saya yang kemungkinan sensing. Ya, oh yang thinking dia mau jadi investor. Ya, oh yang sensing berikutnya dia mau jadi pebisnis. Jadi walaupun sekarang masih kuliah di Unibrow, dia sudah merancang bisnis dan bisnisnya bisnis digital. Ya, oh yang terakhir profesinya ingin jadi pengusaha sekaligus pemain sepak bola. Iya, anak saya yang paling bungsu, visinya dia ingin menjadi penjaga gawang MU yang hafal Al-Quran. Iya, ya.
Tapi, nah kalau penjaga gawang kan nanti nggak ada hubungannya dengan pengusaha. Nanti saya bisnisnya adalah bisnis tentang sepak bola, Pak. Ya, supaya apa? Supaya ketika aku menjadi penjaga gawang, MU, namaku naik, aku jualan apa aja laku, Pak. Oke? Makanya habis lebaran ini saya kursuskan bisnis. Saya cari guru, gurunya sudah ketemu, tolong didik anak saya. Ya. Oke? Dan yang berikutnya, ya. Pertanyaannya, Anda ingin dikenal sebagai apa? Kalau Yusuf Mansur dikenal sebagai apa? Dekat. Kalau Arifin Ilham, Hermawan Kertajaya, marketing. Anda mau dikenal sebagai apa? Ya, kalau mau trainer, trainer apa? Motivator, motivator apa? Anda mau dikenal sebagai ahli apa? Atau bukan ahli, nggak apa-apa. Anda ingin dikenal sebagai apa? Contohnya, supaya nanti Anda melekat pada Anda. Kalau saya sebut Raja Dangdut, muncul siapa? Rhoma Irama. Kalau saya sebut basket, muncul siapa? Jordan. Saya sebut sepak bola? Pele bisa. Saya sebut Maradona, muncul sepak bola. Saya sebut, ya kita ketahuan lah usianya yang jawab Maradona, yang jawab Pele, yang jawab Salah ya. Saya sebut Salah, muncul sepak bola. Saya sebut Michael Jordan, muncul basket. Saya sebut B.J. Habibie, muncul pesawat. Ya. Saya sebut Michael Jordan, muncul basket. Saya sebut Bill Gates, muncul Microsoft. Sekarang kalau disebut nama Anda, muncul apa? Kalau sekarang belum, rancang. Kira-kira kalau suatu saat disebut nama Anda, muncul apa? Kalau saya disebut nama Jamil Al-Zaini, muncul inspirator sukses mulia. Saya berharap nanti itu melekat. Yang saya perjuangkan sesuatu yang, makanya menginspirasi 25 juta orang lebih. Ya. Dan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Maka mulia, sukses mulia. Anda ingin dikenal sebagai apa? Pokoknya diisi-isi dulu. Nanti di 10 akhir bulan Ramadan, malam ganjil, Anda merenung lagi ini. Dan pertanyaan terakhir, kalau sudah, selaraskah vision Anda dengan passion Anda? Anda sudah ketemu passionnya apa? Sudah? Apakah selaras dengan vision yang mau Anda capai? Sudah. Ada yang belum selaras? Tadi sudah nulis visinya kan? Sekarang passionnya kira-kira sudah ketahuan kan? Kira-kira kalau Anda godok passion Anda itu, Anda asah passion itu, dan kemudian Anda terus-menerus bekerja sesuai dengan passion, apakah vision Anda tercapai? Bagi yang belum tercapai, harus pilih. Mana yang perlu diubah? Visinya atau passionnya? Kira-kira yang mau diubah apanya? Mohon maaf, atau dengan kata lain, ada di ruangan ini yang belum selaras? Sudah selaras semua? Atau bingung? Selaras? Asumsinya selaras ya? Yakin sudah selaras semua? Kalau sudah, maka sekarang, nih, terakhir sebelum kita istirahat, ada kolom resolution di kotak itu ya. Tuliskan apa 3 target besar Anda tahun ini. Ini keluarga saya ya. Ini awal tahun masing-masing baca buku, saya bukunya ini, Scale Up Spirit. Yang lain beda-beda. Masing-masing punya resolusi. Nah sekarang Anda tulis resolusi Anda di tahun 2018 ini ya. Supaya enak sih karena ini bulan Mei sampai Mei berikutnya ya. Dalam 1 tahun ke depan, apa 3 target besar yang
akan Anda raih? Supaya mudah, saya kasih contoh ini, kalau ini punya saya. 3 target besar saya tahun 2018. Saya ingin nambah satu bisnis, tapi yang eksponensial. Yang kedua, brand leadership melekat kuat di saya. Makanya karena brand leadership ingin melekat kuat di saya, ya, action saya setiap minggu saya mengeluarkan 3 quote yang berkaitan dengan leadership. Dan yang ketiga, saya menemukan formula bisnis dan gerakan untuk diri dan kader. Ya, ilmu bisnis banyak di luar, ya, kerangka bisnis banyak di luar. Saya ingin menemukan sendiri yang itu cocok buat saya dan itu cocok buat kader-kader saya. Jadi tahun ini sampai Desember, karena ini dulu dibuatnya awal tahun ya, sampai Desember itu nambah satu bisnis yang eksponensial. Alhamdulillah sih, yang nomor 1 tanda-tandanya sudah kelihatan. Bahkan malah nggak nambah 1, kelihatannya nambah 2. Yang 1 dikasih orang. Jadi kemarin habis acara Pak Indra di FX Sudirman, ada orang nemuin saya, Pak, kami mengembangkan bisnis digital bla 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 bla. Bapak boleh ikut ke sini? Maksudnya saya nanam saham, bukan itu Pak. Saya terinspirasi, saya terberdayakan hidup saya melalui Bapak. Tuhan kirimkan Bapak untuk kemudian memberikan inspirasi saya. Maka saya ingin kasih hadiah buat Bapak. Apa hadiahnya? Berupa modal, penyertaan 2 miliar. Tapi Bapak nggak perlu store, duitnya dari kami. Alhamdulillah. Lumayan dapat gratis ya. Dan yang satu lagi sedang saya rancang sama istri saya. Insya Allah habis lebaran launching. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya. Nah sekarang apa? 3 target besar Anda di tahun 2018. Atau 3 target besar Anda setahun ini sampai Mei 2019. Target Anda ya, bukan target orang lain. Jangan sampai targetnya ganti presiden ya. 2019 harus juga ya. Itu yang Anda banget ya. Ngisi ini akan mudah kalau passion Anda sudah selaras dengan visionnya. Makanya sekarang ini trik. Kalau targetnya besar, yakin lo bisa. Kalau yakin, langsung salaman, langsung peluk didoakan. Ya, kalau boleh kalau istilah ngaca-ngaca ya. Ya. Pokoknya kalau ternyata targetnya biasa aja, berarti apa? Segitu doang. Ya. Kalau menantang, yakin lo bisa, bisa. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa. Salaman, peluk sesama jenis ya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, kalau sudah, tolong dibeli selamat, salaman, dan kemudian pelukan, mendoakan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Iya. Oke, dan setelah ini kita akan istirahat, dan nanti setelah istirahat kita akan fokus bagaimana supaya target ini tercapai. Membahas on yang lain, action sama collaboration. Jadi, asumsinya apa 3 target besar yang sudah Anda tulis ini mendekatkan Anda tercapainya visi Anda. Dan supaya kemudian lebih mudah, karena visi itu sesuatu yang jauh, setelah ini kita akan fokus membahas ini. Gimana supaya yang ini, yang sudah Anda tulis tercapai. Siap? Dan sekarang kita masuk pada acara yang sangat penting, yaitu istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.